Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan kita semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dipertemukan kembali di siang hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan memperkenalkan Islam sehingga kita dapat mengenal Islam sampai dengan detik ini. Baik saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian yang ada di rumah mungkin ya. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran untuk menjalankan segala aktivitasnya. Dan di siang hari ini kita bertemu kembali bersama saya Riana Adi selama kurang lebihnya 1 jam ke depan di program BIM berbagi ilmu dan manfaat. Dan di kesempatan kita di program BIM pada hari ini, seperti yang kita tahu, kita mendekati Hari Raya Idul Adha yang dimana identik dengan perayaan penyembelihan hewan kurban. Nah, bagaimana kelangsungan nanti saat penyembelihan hewan kurban, bagaimana sistemnya, bagaimana tata cara yang benar, yang sah dianjurkan oleh Islam tentunya. Saat ini kita sudah kehadiran narasumber di studio, yakni Bapak Eko Parianto selaku Ketua Penyembelihan Hewan Kurban MTA Klaten, kemudian dari Bikon MTA yakni Bapak Muhammad Darmaji. Langsung saja kita akan sapa bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat semua ya nih? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, ini seperti yang kita tahu, kita mendekati Hari Raya Idul Adha yang dimana kita menjalankan juga ibadah kurban. Nah ini untuk MTA Klaten sendiri ini bagaimana untuk persiapan kurban tahun ini Pak? Mungkin dari Bapak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan kurban di Pusat 5 atau perwakilan Klaten dan Sukarjo sebagian, ini sudah persiapan terutama untuk bagaimana supaya untuk sumur dan lain terpenuhi, ini sudah dibikin. Kemudian untuk daging dan supaya higienis itu bawahnya alhamdulillah ini sudah mulai pengecoran, sehingga sebagaimana anjuran dari pusat itu supaya tempat daging dan sebagainya bersih sehingga dagingnya higienis. Kemudian kemarin sudah ada persiapan untuk kerja bakti terutama rumput, karena di sana itu di Pusat 5 yaitu di Soko Karangdowo 2 itu tanahnya luas sekitar 6.000 meter sehingga banyak rumput alang-alang. Alhamdulillah kemarin sudah dilakukan kerja bakti bersama warga MTA perwakilan Klaten sudah seminggu ini. Berarti persiapannya sudah seminggu ya? Alhamdulillah sudah hampir 2 minggu ini sudah persiapan dan clear, tinggal menunggu hari H untuk penyembelihan yang akan datang. Itu 2 minggu ya? Ya 2 minggu sudah persiapan. Di samping itu juga pertemuan panitia terutama untuk ketua seksi evaluasi tahun yang lalu untuk rujukan tahun yang akan datang supaya nanti ada peningkatan yang lebih bagus. Dan alhamdulillah untuk persiapan tahun ini untuk pusat 1 sampai 7 itu diadakan istilahnya penyembelihan yang halal yang syar'i. Alhamdulillah di antara sebagian itu ada yang disekolahkan di Yogyakarta. Alhamdulillah hasilnya nanti insya Allah mudah-mudahan kita berusaha bagaimana supaya penyembelihan itu betul-betul halal yang sesuai dengan syar'i. Itu untuk tadi pendidikan yang dikirim di Yogyakarta itu tadi, itu pendidikan apa Pak? Untuk pendidikan di Yogyakarta bagaimana cara penyembelihan untuk sapi maupun kambing, sehingga kalau disembelih itu jangan sampai sebelum mati jangan disiram atau jangan istilahnya digotong, dijunjung, sehingga kambing maupun sapi setelah disembelih itu ditinggalkan di tempat sebelum betul-betul mati baru diangkat, sehingga kita jangan sampai untuk
semacam ini bisa terjadi pada kita, sehingga nanti jangan-jangan mati kita untuk itu kambing itu karena digotong dan lain sebagainya, tidak mati untuk disembelih. Sehingga itu perlu kehati-hatian kita untuk penyembelihan secara syar'i, baik dimanapun saja berada para pirsawan MTA TV, sehingga menyembelih itu sebelum mati betul-betul jangan disemprot, jangan digotong, itu ditinggal dulu, cari tempat yang lain. Sehingga kita ini untuk penyembelihan sana itu menyediakan tempat yang luas, itu mengantisipasi hal semacam itu. Baik, untuk persiapan tadi yang Bapak sebutkan tadi, itu persiapannya apa saja Pak? Meliputi apa saja? Untuk persiapan, karena itu hanya digunakan setahun hanya 3 hari, itu persiapannya ya bersih-bersih, kemudian yang untuk tempat daging yang kurang bagus diperbagus, dibersihkan, semuanya kebersihan-bersihan itu, kemudian saluran air, kemudian limbah dan sebagainya. Karena di sana itu bagaimana supaya kita korban ini, terutama untuk limbah dan sebagainya, jangan sampai di sekitar kita karena banyak pemukiman tidak istilahnya bau atau mengotori masyarakat di sekitar, atau istilahnya jangan meninggalkan yang bau tidak sedap. Nah, itu hal semacam ini sudah lama kita pikirkan, sehingga hal ini persiapannya lebih dini mungkin dibuka saluran dan lain sebagainya. Kalau penghilangan limbah dari korban itu sendiri itu bagaimana Pak agar tidak bau ke masyarakat? Untuk tidak menghilangkan bau dari masyarakat itu, untuk yang pertama itu dibikin septic tank, dibikin limbah. Pertama untuk daging-daging sisa yang terlarut air kita saring, kemudian kita bikin lubang yang dalam, kita beli istilahnya kalau yang bagus itu pengalaman ini itu kita timbun ladu. Sebelum ditimbun ladu itu kita semprot, seperti di Klaten, perwakilan Klaten kan sudah bikin dari Bikon itu tentang pupuk organik. Nah itu kita semprot asam amino dan lain sebagainya sehingga lebih banyak. Nah itu baru timbun, sehingga baunya nanti tidak menyengat. Apalagi untuk menjaga ini semacam ini kita tutup sebagai tata buri tanah yang ladu yang lembut itu, sehingga bau di masyarakat sana itu tidak enak. Kalau di sana itu tentang istilahnya bedah waduk, isi yang dalam perut sapi dan lain sebagainya itu kita kerumbukan karena tanahnya luas, sehingga untuk sana itu nanti tidak diambil, itu nanti diambil masyarakat untuk pupuk pertanian. Itu setelah 1 bulan atau berapa bulan itu nanti bersih sendiri. Ya, semacam itu. Nanti untuk pengelilingan limbah, jadi nanti kita usungi pakai roda 3, ditaruh ya di situ, nanti beberapa 1 bulan nanti sudah dimanfaatkan untuk masyarakat yang ada di situ. Baik. Yang jadi permasalahannya kan sisa-sisa yang tersarut air ini, terutama untuk gajah dan sebagainya, kita saring, kita ambil, kita tanam. Baik. Nah ini untuk sekarang ke Pak Darmaji dari pihak Bikon MTA. Nah ini untuk Bikon MTA sendiri perannya dalam kurban ini seperti apa Pak? Kami dari Bikon Klaten, alhamdulillah seperti tahun-tahun kemarin untuk pengadaan hewan korban, terutama karena ini di warga kami ini baru bisanya adalah peternak kambing, maka yang kami fokuskan adalah di penyedia hewan korban khususnya kambing. Nah, konsep yang kami usung yaitu yang sebagaimana dawuh beliau Ustadz, yaitu bila beli bolo dewe, dan juga kami fokuskan untuk membangun kekuatan dari dalam. Maksudnya ini momen korban, yang mana momen korban ini adalah dinanti oleh para peternak kita yang notabene yang saat ini peternak itu ya tanda kutip perekonomiannya masih kurang. Maka dalam momen korban ini kami berharap bisa membantu teman-teman peternak, dan juga saya yakin dari peternak itu mempunyai angan-angan dalam momen korban ini
teman-teman bisa bayar SPP sekolah kan gitu ya, atau infak di majelis, atau kesanggupan apa dan lain sebagainya. Nah, inilah momen bagi teman-teman peternak itu untuk dapat rezeki lah gitu ya. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa perwakilan Klaten dan Bikonda Klaten itu tidak memungut biaya sepeser pun dari peternak. Nah, kemarin juga amanah dari pimpinan perwakilan kepada kami Bikonda Klaten, pokoknya terkait pengadaan hewan korban ini tidak boleh ada cari untung ya untuk Bikonda sendiri ya. Gitu ya. Nah, terus dikonsep juga ya amanah dari pimpinan perwakilan itu dikonsep juga agar jangan sampai, karena ini peternak ini bermunculan gitu ya, tidak boleh ada saling sikut untuk harga, rebutan pasar, turun menurunkan harga dan lain sebagainya. Maka kemarin kami alhamdulillah dapat konsepnya dan juga kami aturkan kepada pimpinan perwakilan dan Ustadz Ghazali, kita mohon nasihatnya terkait pengaturan tersebut. Alhamdulillah disetujui, sehingga di perwakilan Klaten itu antara peternak terus penyedia atau belantik itu bisa kita rangkul semua ya, bahwa kami menyampaikan kepada teman-teman penyedia atau belantik, loh ini warga kita, saudara kita sudah menyediakan hewan kurban khususnya kambing, ayo jangan beli ke pasar, ayo beli di tempat kita sendiri, sehingga muterlah perekonomian inilah untuk deal-dealan harga dan lain sebagainya. Monggo silahkan, itu urusan belantik dengan peternak, bahwa kami Bikonda itu hanya memfasilitasi, tidak sama sekali Rp1 pun istilahnya ninggali atau apa-apa, tidak. Dan juga pimpinan perwakilan menekankan pengurus cabang itu tidak boleh menerima apapun dari peternak. Misalnya Dalam artian? Saya CPR 2 ya. CPR 2 ada yang korban kambing 20 nih. Nah, kadang-kala kan ada yang dari 20 ini ninggali dulunya ini untuk cabangmu sekian. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena itu nanti yang menimbulkan ini saling sikut tadi. Ya, saling sikut, sehingga semua sudah alhamdulillah terkonsep. Berarti konsep bela beli bolo dewi ini salah satu cara untuk menguatkan perekonomian warga MTA itu sendiri ya? Iya. Baik. Nah, ini untuk misal ada orang yang ingin mungkin pertama korban gitu, itu alur korban di Bikon sendiri itu bagaimana Pak? Ya, kalau di perwakilan Klaten khususnya semua dikoordinasi oleh Bikonda Klaten. Ya, jadi dari cabang-cabang ini data masuk kepada kami, terus nanti dari cabang-cabang itu ada kebutuhan kambing berapa. Misalnya ini stok kambing kita adalah 650 misalnya. Nah, ternyata kebutuhan kambing di perwakilan Klaten dari para pekorban total itu ada 600 kebutuhan. Maka agar kita adil dan tidak saling sikut perebutan, maka kita konsep untuk presentase. Jadi 600 ekor itu ya dibagi 650. Taruhlah ketemu 90% misalnya kan gitu ya. Nah, dari peternak 1, 2, 3 ini ambil persentase. Ini ada 20, ambil 90%. Ini ada berapa? 30, ambil 90% dan seterusnya. Dan juga kami batasi kemaksimalan dari peternak, karena kan ada yang peternak itu ada mampu beternak 4, ada yang 10, ada yang bahkan 200, ada 150 kan itu ya. Nah, ini kalau kita kebiahuyah semuanya, bisa jadi yang cuma 4 ekor juga tidak laku, yang 2 atau 10 ekor nggak habis. Maka kami batasi bahwa yang bisa masuk ke masuk ke Bikonda itu maksimal 80 dulu.
Nah, nanti kalau memang ada kebutuhan tambahan baru kita ambil gitu, sehingga yang kecil-kecil, peternak-peternak kecil ini sedikit-sedikit ini bisa terambil. Berarti diusahakan event kurban tahunan seperti itu tidak hanya sekedar membeli terus kemudian menjalankan syariat Islam yaitu kurban, tapi juga memakmurkan peternak ya. Iya, betul. Baik. Dan ini misal ada orang yang di luar MTA nih Pak, ingin berkurban di MTA, ini caranya bagaimana? Apakah lewat cabang juga? Kalau itu panitia, panitia kami di silakan. Kalau orang luar pengen, ya kan juga ada korban dititipkan di MTA, itu boleh, asal diantaranya memenuhi syarat apa yang ditentukan oleh untuk panitia, terutama untuk poel, bobotnya itu minimal itu 24, itu boleh. Kemudian sapi, poel dan lain sebagainya, dan memenuhi syarat apa yang menjadi ketentuan dari pusat, terutama untuk korban. Kemudian untuk panitia ini alhamdulillah dibantu sekali dengan adanya beacon ini, sehingga untuk dipastikan semua hewan yang dikirim itu kan sudah diseleksi oleh beacon. Kemudian untuk poel, bobot dan lain sebagainya, dan terutama untuk sehat dan lain sebagainya, ini dari rumah kan sudah diseleksi, tinggal di situ nanti kita seleksi ulang, sehingga alhamdulillah dengan adanya beacon itu membantu betul bahwa membantu panitia betul, sehingga panitia tinggal datang sesuai syar'i dan memenuhi syarat, kita sembelih. Baik. Nah ini untuk sejauh ini data yang sudah terkumpul untuk hewan kurban seperti sapi atau kambing yang akan disembelih sudah berapa Pak? Untuk data sementara ini kan itu yang tahu beacon, karena untuk kambing itu semuanya masuk beacon. Jadi karena masuk online, biasanya kalau yang positif, kalau tahun yang lalu itu perkiraan kalau tahun 2025 kambing itu bisa 769, kemudian sapi 73. Nah semacam ini kan kalau warga kita itu suruh daftar itu baru 1 minggu itu bisa clear. Ini sementara ini kan masih mungkin belum, untuk beli kambing dan sebagainya belum kecekel. Di samping itu kan Bitkom sudah membuat ancar-ancar harga, timbangan dan lain sebagainya. Sementara ini untuk dari panitia ini kan menggandeng para pemuda, sehingga yang tahu untuk berapa jumlahnya ini kan melalui online. Sehingga sementara ini untuk perwakilan Klaten, kalau tahun-tahun yang lalu untuk daftar itu memakai kertas, sekarang juga tidak, itu memakai online, sehingga yang tahu ini kan tim IT, utama pemuda-pemuda ini dari perwakilan Klaten. Itu dibuka untuk publik tidak? Untuk daftar itu? Tidak, korbannya? itu khusus untuk warga kita sendiri. Warga saja, oke. Dan untuk skema penyeleksian hewan kurban sendiri itu bagaimana Pak? Apalagi untuk orang yang di luar MTA yang mungkin baru pertama, jadi tidak begitu tahu bagaimana membeli hewan kurban yang teliti, yang bagus, yang benar gitu. Ya, untuk bagi yang ingin berkurban itu pastikan bahwa itu kan kemudian jangan percaya dulu sama sama belantik, sama yang orang luar itu belantik. Kemudian kita puel maksudnya ganti gigi yang depan itu, yang besar-besar itu kan. Kalau belum puel itu kan giginya kecil-kecil, kalau sudah puel ganti gigi yang agak besar-besar itu, sehingga itu. Kemudian pastikan semuanya sehat, terutama untuk, karena pengalaman yang sudah. Kemudian sapi itu jangan sampai ada yang, kalau kita kan berpaham itu harus sehat betul, misalkan ada yang divaksin dan lain sebagainya, dalam kuping itu kan ada yang dibolong, itu kan juga melalui beberapa teman itu tidak sah, karena istilahnya itu juga termasuk cacat. Banyak diantara kemarin ada yang untuk para belantik itu nutup itu ada yang dikasih lem Alteco, itu kita perlu untuk, terutama untuk yang peneliti dan sebagainya, kita istilahnya kita gerayai, jangan sampai ada yang semacam itu.
Ada yang banyak di antara bagaimana, karena belantik itu utama untuk pengada itu biar carane jangan cari kesempatan. Nama biasanya supaya ini diterima banyak akal dan lain sebagainya. Padahal pastikan yang dikirim betul-betul memenuhi syarat. Betulnya dari pengada dan sebagainya sudah tahu, tapi berusaha supaya ini ditompok kabeh, yaitu cari kesempatan itu. Saya kira itu dari. Baik, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini terkait kurban, apalagi kurban yang dilakukan oleh MTA Klaten begitu. Tapi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, Anda masih bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama saya Rian Adi sebagai host di sini. Dan juga kita lanjutkan langsung saja ke perbincangan kita dengan Pak Eko Parianto selaku Ketua Penyembelihan Hewan Kurban MTA Klaten, dan juga Pak Muhammad Darmaji selaku Bikon MTA Klaten. Nah, kita ke Pak Muhammad Darmaji nih. Nah, ini untuk stok yang tersedia di Bikon MTA Klaten sendiri berapa? Ya, untuk stok hewan korban khususnya kami mengkoordinasi kambing, dan juga perlu digarisbawahi karena memang kami menginginkan untuk penyediaan hewan korban itu dari warga, untuk warga. Jadi karena peternak ini yang muncul ada peternak kambing, maka yang kita fokuskan saat ini baru di kambing. Ya, untuk stok hewan korban kambing di perwakilan Klaten itu ada 850 ekor. Nah, ini kemarin kita lihat data untuk kebutuhan tahun kemarin itu sekitar 600-an. Nah, maka dari itu ini masih ada stok yang cukup banyak gitu ya. Dan juga saat ini data yang masuk itu baru sekitar 430-an ekor yang korban. Yang korban 430 orang. Ya. Nah, maka dari itu bisa nanti dari saudara-saudara kami yang di perwakilan luar Klaten maupun dari warga di luar warga MTA yang mengendaki hewan korban kambing, ya, bisa menghubungi kami. Dan juga kami sampaikan juga untuk syarat syar'i, alhamdulillah semua sudah memenuhi syarat, baik itu sehat, powel, terus tidak lubang, tidak sobek, tidak cacat, tidak bahasa Jawanya itu degling atau pincang. Terus untuk syarat di majelis sendiri, berat badan dan sebagainya, insya Allah terpenuhi semua gitu. Baik, nah ini untuk sapi sendiri tuh berarti belum ya? Belum, karena kami menginginkan ya ada muncul peternak sapi dari warga, baru kita ke sana gitu. Baik. Nah, ini untuk setelah hewan kurbannya ini disembelih, nah ini apakah ada dokumentasi untuk pengkurbannya? Oh, kalau dokumentasi belum ada. Ya, kalau dokumentasi belum ada. Terus baru sebatas kami untuk memastikan bahwa misalnya si A ini korban gitu ya, dari cabang misalnya Jeper 2 si A korban kambing, kita bisa runtut si A ini pesan ke mana, peternak siapa, nah, gitu ya. Misalnya peternak B gitu ya, si A pesan ke peternak B. Nah, B di sini kambingnya ini dibawa ke panitia, diterima atau ditolak, itu terdeteksi. Nah, nanti kalau tertolak, ya, peternak ini wajib untuk mengganti. Kalau memang tidak bisa mengganti, dikembalikan pada kami Bikon yang akan mencarikan. Begitu. Itu berarti peternak yang menyerahkan ke Bikon ini sembari menyebutkan nama nggak? Ini untuk Ananda ini, seperti itu. Ya. Kalau menyebutkan tidak, tetapi ada nama tertera. Dari misalnya Darmaji korban kambing, peternaknya siapa? Oh, peternaknya misalnya Adi gitu ya. Ini ada semua catatannya
gitu. Nah, korban kambingnya ini ya dari Darmaji ambil dari Adi ini diterima oleh panitia atau tidak itu ada. Ya, di samping itu saya tambahkan Ya. nanti untuk cabang nanti akan diberi tembusan, terutama untuk ketua cabang. Misalkan nanti dari Bikon mau setor, lah tembusannya nanti akan diberikan ke cabang, sehingga cabang itu kepastiannya, karena pertemuan kemarin itu misalkan cabang kami yang korban 23 itu tembusannya mana? Jangan sampai di antara tahun-tahun ini untuk pengalaman itu kambing 23 tapi tidak setor 23 karena sing Bikon dan sebagainya mencari belum dapat. Nah, untuk tahun ini nanti cabang juga akan mendapat tembusan dari terutama nanti dari Bikon ini atau yang ngurusi hewan atau belantik dan sebagainya. Itu nanti kan dari panitia akan diberi bahwa ini sudah setor, lah nanti akan diberikan ke cabang sehingga cabang itu bisa ngoreksi apakah betul misalnya dari cabang kami sapi 4, kambing 23 itu betul-betul setor atau belum. Itu nanti akan diberi tembusan, sehingga tembusan nanti akan diberikan ke cabang, sehingga nanti lebih teliti. Pengalaman yang sudah ini menjadi pelajaran untuk kami panitia dan pengurus cabang. Berarti sekarang lebih ketat begitu ya? Iya, untuk menjagani hal semacam ini jangan sampai di antara para belantik sudah menyanggupkan, karena sebagaimana himbauan Al Ustadz bahwa kita itu jangan sampai ada pedagang yang horor mau menyanggupkan 50 tapi barangnya tidak ada, itu kan horor. Nah, ini juga menjadi pelajaran khususnya kita semuanya ini. Baik. Dan ini adakah edukasi terlebih dahulu mungkin untuk warga bagaimana memilih hewan kurban yang layak dan sah untuk disembelih, Pak? Kalau untuk warga mohon nanti memilih korban yang betul-betul sehat seperti tadi disampaikan oleh Pak Darmaji bahwa jangan sampai ada yang pincang, belen dan sebagainya. Itu di samping itu monggo untuk warga itu kalau korban itu tahu barangnya, sehingga Dilihat ya? Dilihat, ditengok betul-betul ada atau tidak. Jangan sampai kita ini rata-rata bahwa warga kita itu kalau korban ini percaya kepada istilahnya pengada atau belantik dan sebagainya, pokoknya store ini terserah. Itu kita cek. Itu betul-betul monggo nanti untuk semua warga kalau korban kita tahu barangnya, sehingga betul-betul oh iya ini berarti betul bahwa saya korban itu ada barangnya. Sehingga hal ini karena pelajaran yang sudah ini betul-betul kita itu terkadang setor 2 juta sesuai yang diumumkan korban tapi tidak tahu kalau bahwa saya ini korban barangnya ini tidak tahu. Syukur kami himbau kepada seluruh pemirsa MTA TV monggo pastikan bahwa korban kita itu monggo itu yang besar yang mampu, jangan sampai ada pengumuman dari pusat maksimal untuk sapi sekian juta, tapi bagaimana supaya kita ini korban itu bisa besar. Karena saya amati itu antara kita itu hanya minimal, itu maksimal yang harga 30, 27 dan lain sebagainya. Jangan sampai kita itu minimal semacam sementing iso korban. Padahal kita itu rata-rata mampu. Misalnya kambing yang besar dan sebagainya, seperti dalam suatu riwayat itu kan supaya menyembelih yang besar ini terkadang kita ini yang penting iso korban, jangan kita itu penting korban gitu. Nah, itu jangan sampai semacam ini, pada kita jangan semacam itu. Jadi nanti bagaimana supaya menyembelih itu yang besar. Baik. Nah, ini untuk teknis penyembelihan di MTA Klaten sendiri sampai dengan pembagian hewan kurbannya itu bagaimana, Pak? Untuk teknik penyembelihannya itu kan sudah dibikin draft dari pusat sehingga kita hanya karena antara 1 dan 7 itu sama, di draftnya sama. Jadi kalau di pusat ketentuannya penyembelihannya mungkin dari draft yang setelah di denah di anu itu sama. Kemudian untuk pusat 5 ini untuk jeroan dan sebagainya seperti pengalaman yang sudah dari Jogja dan sebagainya kita godok kemarin itu, kita godok pakai drum yang separuh itu kita celupkan, kita antas, kemudian kita adai
plastik-plastik itu tidak kecil-kecil tapi yang besar. Nanti per cabang yang minta 5 atau 6 seperti usus itu nanti bisa. Kalau pengalaman yang dulu itu pernah, karena sebetulnya untuk kulit dan jeroan itu kan sampah istilahnya. Tapi kalau kita di tempat kita kan dimanfaatkan untuk jeroan. Hingga nanti digodok pakai itu, drum itu pakai gas. Nah kemudian untuk jeroannya dikasih keranjang, celupkan terus diangkat. Itu nanti lebih awet sehingga tidak sampai pada warga itu tidak bau. Baik. Karena untuk pengalaman sudah, terutama yang jauh-jauh itu kan mungkin dari pusat itu dikirim jam 5, mungkin sampai warga jam 10 malam bisa jadi karena saking jauhnya. Baik. Nah, untuk alat yang diperlukan untuk proses penyembelihan ini di MTA Klaten sendiri, apakah ada alat khusus begitu? Untuk perwakilan Klaten, alhamdulillah untuk alat-alatnya sudah semuanya modern. Karena untuk kalau penyembelihan otomatis, penyembelihan sapi dan ini kan manual, pakai pisau yang tajam ditajamkan. Kalau yang lain untuk balung dan sebagainya nanti sana itu pakai mesin, sehingga lebih cepat. Untuk pemotong daging, balung, bahkan pemotong daging ini juga pakai mesin. Kalau perbedaannya, kalau motong daging dengan mesin itu gerajinya itu kan, kalau daging itu agak kecil, lembut-lembut itu, sehingga tidak mundet. Kalau yang balungan besar itu bisa, berarti lebih cepat. Itu pakai istilahnya pemotong apa itu seperti puter untuk pada tukang, karena di sana itu sama warga Cibiring 3 dan sebagainya banyak yang tukang, sehingga kami ini gitu ya? Alhamdulillah dengan anak banyak tukang ini lebih cepat. Ya, dia berpengalaman juga. Pengalaman ya, samping itu. Karena samping itu sudah beli alat 2 untuk pemotong daging sendiri, untuk pemotong balungan sendiri. Balungan ada 2, yang besar-besar sendiri, yang kecil sendiri. Sendirikan lagi. Lebih, kemudian untuk listrik dan lain sebagainya itu kita los. 3 hari los strum. Karena pengalaman semuanya mesin sehingga jeglek. Nah, ini kita loskan. Untuk sapi dan sebagainya juga enak. Itu ngerek itu sekarang tinggal pencet cerek terus sudah naik ke atas. Dia juga ada yang manual dan sebagainya. Sehingga lebih modern sekarang ini. Ya. Beradaptasi dengan zaman ya tentunya. Oh iya, ada zaman. Ya. Apalagi kalau ada salah cabang kok sistemnya kita tidak menggandeng pemuda, itu iman-iman. Karena mungkin dari segi pemuda kan nanti untuk tim IT-nya lebih canggih, misalnya daftar sana, lihat di belakang sudah ada online dan sebagainya. Nah, itulah yang kita kendaki semacam ini. Pemuda sebagai penerus aktivitas seperti ini kita libatkan. Bahkan semua pemuda itu kita libatkan, baik penerimaan, karena untuk di perwakilan Klaten penerimaan hewan kurban itu tidak panitia, itu pemuda dan perwakilan untuk tim seleksinya. Jadi panitia lebih enak, sehingga kalau sudah seleksi oleh perwakilan dan sebagai cabang, berarti kita tinggal menyembelih. Apalagi untuk timbangan sekarang itu canggih. Untuk sapi lewat sudah muncul berapa kilo, kambing lewat sudah muncul berapa kilo. Itu sudah ada timbangannya. Kalau dulu kan timbangannya ada dicekel digantung, sekarang enggak. Sudah lewat aja udah lihat sudah kelihatan ya. Tinggal itulah sekarang ini. Baik, ini Pak, kita sudah hampir memasuki ke penghujung acara ini. Nah, ini mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah ini tentang materi kita pada hari ini tentang kurban itu, Pak. Mungkin dari Pak Eko dulu. Ya, untuk para persawan MTA TV, bahwa sudah kami sampaikan tadi seperti nasihat dari panitia pusat 1, yang penting dari kita itu para pengadaan semua sudah tahu bahwa hewan yang kami setor itu jangan sampai ragu. Nah, ini ragu. Pastikan bahwa yang dibawa ke panitia itu sudah betul-betul OL, memenuhi syarat dan lain sebagainya. Jangan sampai ada cacat sedikit kita tutup. Padahal pas
pasti nanti akan kelihatan. Apalagi tadi ada yang mungkin kuping bolong ditutup dengan Alteco dan sebagainya, mungkin ada yang buntutnya potol disambung dengan lem dan sebagainya, nanti akan kelihatan semuanya. Nah itu berarti kita ini tidak amanah. Bagaimana supaya pastikan warga kita itu korban, itu betul-betul kita ini sebagai jembatan jangan cari kesempatan. Kita itu bagaimana warga kita itu semakin banyak dan kesempatan yang baik jangan dicarikan kesempitan untuk kita semua, terutama para pedagang-pedagang itu ya boleh-boleh saja, tapi sesuai dengan ketentuan syar'i yang ada. Misalkan tidak diterima dan sebagainya, kita sembodo lah, ganti. Nah itu sembodo pedagang-pedagang seperti tadi di Bikon Klaten itu kalau tidak terima sembodo, wes besok tak ganti Pak Eko. Wah, itulah yang kami hendaki semacam itu. Baik. Mungkin dari Pak Darmaji sendiri ada pesan yang disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah? Ya, Bapak Ibu pemirsa MTA TV yang di rumah, yang kami hormati, mari di momen korban ini kita yang dimampukan oleh Allah, mari kita melaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga pada tahun ini kesempatan yang diberikan Allah ini terlaksana oleh kita masing-masing. Yang kedua, mari terkait para peternak, para pedagang dan para belantik atau penyedia, mari kita saling bergandengan tangan. Jangan sampai kita saling sikut sesama warga sendiri, persaingan harga, ya, sehingga rebutan pasar dan lain sebagainya, sehingga nanti persaudaraan dan lain sebagainya nanti ya sedikit terganggu. Yang ketiga, ya, mari kita pastikan, yang terutama di Bikonda Klaten, alhamdulillah di sini ada 15 peternak sudah kami kunjungi semuanya dan kami cek baik dari kesehatan, poel dan sebagainya, dan juga berat yang sudah ditentukan oleh pimpinan pusat. Ini sudah kami cek semua, alhamdulillah sudah masuk semua, sehingga untuk pelaksanaan kurban tahun 2026 ini sudah sangat siap untuk kita laksanakan. Dalam hal ini adalah perkambingan. Dan yang terakhir dari kami, ya alhamdulillah kami dari Bikonda Klaten senantiasa dinasihati oleh pimpinan perwakilan bahwa di Klaten tidak boleh ada ambil untung sama sekali, baik itu perwakilan maupun Bikonnya sendiri, sehingga mutlak itu nanti untuk kesejahteraan para peternak. Dan juga yang bahkan pesan dari pimpinan perwakilan itu, karena Klaten itu sudah memiliki tanah untuk dibangun majelis perwakilan, jangan mikir untuk membangun terus dari hasil pungutan, hasil fee. untung fee ya, dari hewan-hewan kurban itu. Besok kalau membangun ya kita gerakkan warga kita untuk infak secara besar-besaran. Gitu dari kami. Baik, berarti tidak hanya kurban di MTA ini tidak hanya sekedar menjalankan syariat begitu, tapi juga membangun ukhuwah dan persaudaraan antar sesama warga dan umat Islam sendiri begitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, atas sharing-sharingnya Bapak Eko dan juga Bapak Darmaji, sekaligus ini edukasi untuk saya dan juga mungkin pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Saya ucapkan terima kasih sudah berkesempatan hadir di studio MTA TV hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa dan juga pendengar MTA TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di program BIM pada kesempatan hari ini. Saya Rian Adi, mewakili segenap rekan kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.